promosi obat baru. Tapi sebelum itu, saya ingin menegaskan bahwa promosi ini kita harus berdasarkan etika dan tanggung jawab. Benar Bu, dari sisi kefarmasian, obat ini mampu berpotensi menjadi alternatif terapi, namun harus disampaikan secara objektif. Jadi saat promosi nanti, saya tidak hanya menyampaikan keuntungan, tapi juga indikasi cara kerja dan keterbatasannya. Betul, dengan begitu dokter dan apoteker rumah sakit dapat mengambil keputusan secara profesional. Baik, kalau begitu berarti ini nanti saya akan menyiapkan data ilmiah, website obat dan juga dokumen pendukung lainnya. Baik, saya harap semua dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Ingat, tujuan kita bukan sekedar menjual, tapi mendukung pelayanan kesehatan. Baik Bu, baik. Kalau tidak ada tambahan, kenapa kita cukupkan? Silahkan jalankan tugas kalian masing-masing. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang. Siap Bu, silakan duduk dulu. Ya Bu, saya Dika dari PPFAJ. Sebelumnya saya sudah mengirim permohonan audiensi. Baik Mbak Ika, silakan ikuti saya ya, dan harus menunggu. Baik. Permisi Dokter Maya, Mbak Tika ini sudah datang dok. Terima kasih Bu Siska dan Mbak Tika, mari silakan duduk. Terima kasih atas waktunya, Dr. Maya dan Bu Siska. Saya akan menjelaskan obat ini secara bertahap. Baik, silakan Mbak Tika. Baik, obat ini termasuk golongan obat antihipertensi, bekerja dengan mekanisme gambar reseptor, sehingga membantu menurunkan tekanan darah pada pasien dewasa. Kalau boleh tahu nih Bu, pasien seperti apa ya yang paling sesuai? Direkomendasikan pada pasien dewasa yang responnya kurang terhadap terapi lini pertama, dok. Kalau untuk onset dan durasinya bagaimana Ibu? Onsetnya sekitar 30-60 menit dengan durasi hingga 12 jam. Sehingga umumnya diberikan 2 kali sehari sesuai dengan evaluasi klinisnya. Kalau boleh tahu Mbak Tika, untuk efek samping dan interaksi obatnya ini gimana Mbak Tika? Untuk efek samping yang sering adalah pusing ringan dan mual ya. Perlu hati-hati jika digunakan bersamaan dengan obat-obat golongan tertentu, sehingga evaluasi terapi pasien ini sangat penting. Untuk penyimpanannya sendiri di instalasi farmasi bagaimana Bu? Dia stabil pada suruhan, disimpan dalam kemasan asli dengan pencatatan nomor batch untuk ketelusuran distribusi. Baik, terima kasih Mbak Tika untuk penjelasannya sangat jelas. Kami akan diskusikan kembali secara internal ya. Baik, terima kasih dok. Ini kartu nomor saya. Jika diperlukan diskusi lanjut, saya siap dihubungi. Baik, terima kasih ya Mbak Tika. Sama-sama. Selamat pagi dokter. Pagi Bu. Silakan duduk. Apakah ada yang bisa dibantu Ibu? Dok, saya mau kontrol obat yang saya minum rutin itu saya konsumsi sesuai aturan, tapi hasilnya belum terasa maksimal. Terima kasih ya Bu udah patuh terhadap minum obatnya. Kepatuhan ini sangat penting dalam terapi. Apa obatnya perlu diganti dokter? Untuk saat ini sepertinya belum Ibu lanjutkan saja obatnya. Namun akan kami evaluasi kembali pada kunjungan berikutnya. Baik dokter, saya ikuti sarannya. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama Bu.
Mari dokter. Siska, setelah evaluasi kemarin, pasien hipertensi itu terapinya belum berjalan secara optimal. Saya memahami ya dok, bagaimana kalau kita mempertimbangkan alternatif terapi yang lain dok? Kemarin kita mendapatkan presentasi dari BPF ya Bu. Menurut Ibu, apakah obat itu bisa menjadi opsi? Kalau secara data sih memungkinkan ya dok. Kalau begitu saya izin untuk menghubungi pihak BPF-nya terlebih dahulu ya dok. Boleh Ibu silakan. Halo, selamat siang Mbak Tika. Saya Bu Siska dari rumah sakit. Baik Ibu, jadi kami ingin mempertimbangkan kembali terkait kerjasama dengan BPF Ibu. Apakah Bu Tikanya bisa untuk meluangkan waktu? Oh tentu Bu, saya siap menyesuaikan jadwal. Baik, terima kasih. Untuk waktu dan alamat akan kami kirim detailnya ya Ibu. Terima kasih Bu. Siska, setelah evaluasi yang kemarin, saya merasa pasien membutuhkan alternatif terapi. Saya sependapat sih dok dengan dokter. Dari sisi kefarmasian juga opsi yang kemarin dipresentasikan itu cukup relevan menurut saya. Selamat siang dok, selamat siang Bu. Siap Mbak Tika. Mari silakan duduk. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kami ingin memastikan bahwa jika obat ini digunakan, ketersediaannya terjamin. Dari pihak PBF, stok tersedia dan kami siap menjaga kontinuitas pengiriman sesuai kebutuhan rumah sakit. Baik, dengan pertimbangan klinis dan kesiapan distribusi ini Bu, kami sepakat menjadikan obat ini sebagai alternatif terapi di rumah sakit kami. Saya setuju dengan Bu Siska. Kita gunakan dengan pengetahuan yang ketat ya Bu. Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Kami siap mendukung sesuai prosedur. Baik Tim, jadi kita baru saja menerima konfirmasi kerjasama dari rumah sakit. Saya ingin memastikan semua proses berjalan sesuai dengan SOP. Baik Bu, saya sudah menerima dokumen resmi dari RS. Nah, saat ini saya sedang mengecek kesesuaian nama obat, jumlah pesanan, dan juga kelengkapan administrasi lainnya. Dari sisi gudang, stok dalam kondisi aman. Dan saya sudah memastikan nomor bed dan tanggal kadaluarsanya sesuai. Kalau semua sudah siap, saya akan mengatur jadwal pengiriman agar tetap aman dan tepat waktu. Baik, nanti saya akan serahkan surat jalan dan fakturnya ke Aris, lalu agar proses penerimaan BLS berjalan lancar. Saya akan pantau proses pengeluaran barang dari gudang. Selamat siang dokter. Siang Bu. Mari silakan duduk. Bagaimana Bu? Dok, saya datang kontrol lagi sesuai jadwal. Obat yang sebelumnya masih saya minum rutin, tapi keluhannya belum banyak berubah. Baik Ibu Lina, terima kasih ya sudah mengikuti anjurannya dan tetap patuh minum obatnya. Saya sudah berusaha minum tepat waktu dan sesuai aturan, dok. Saya apresiasi Bu, karena pada kontrol ini belum ada perbaikan yang signifikan. Kita akan mempertimbangkan mengganti obat itu dengan alternatif terapi yang akan kami kaji ya Bu. Baik dok, saya ikut sarannya. Nanti cara minum dan hal-hal yang diperlukan diperhatikan dan dijelaskan oleh apoteker rumah sakit ya Ibu. Dok, setelah saya minum obat yang baru, keluhan saya jauh berkurang dan kondisi saya lebih stabil. Syukurlah Bu. Tetap lanjutkan obatnya dan jangan lupa kontrol rutin ya Bu. Baik dokter, terima kasih ya. Sama-sama, semoga lekas sembuh ya Bu. Ya.
Di dunia pelayanan kesehatan, tidak ada keputusan yang berdiri sendiri. Setiap obat yang digunakan oleh pasien melewati proses panjang, mulai dari pertimbangan klinis, kajian kefarmasian, hingga kesiapan distribusi yang terencana. Pedagang besar farmasi bukan sekedar perantara obat, melainkan bagian dari sistem yang menuntut ketelitian, komunikasi yang terbuka, dan kerjasama lintas profesi yang saling menghargai. Promosi bukan tentang meyakinkan, melainkan menyampaikan informasi yang benar, agar tenaga kesehatan dapat mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan pasien. Ketika dokter, apoteker, dan PBF berjalan dalam pemahaman yang sama, pelayanan kesehatan dapat berlangsung secara aman, efektif, dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan seberapa cepat obat sampai, tetapi seberapa tepat obat tersebut digunakan. Lebih dari sekedar promosi adalah tentang komunikasi, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam satu tujuan yang sama, yaitu keselamatan dan kualitas hidup pasien.